Halo and welcome back teman-teman netizen atau warganet yang merupakan viewers, subscribers, dan supporters dari channel YouTube Bola Bung Binder. Di konten terbaru dari channel YouTube Bola Bung Binder hari ini sudah jelas dan pasti saya ingin membahas dua pertandingan dari babak perempat final UEFA Champions League yang dimainkan dini hari tadi waktu Indonesia. First match pertandingan antara Real Madrid versus Liverpool yang dimenangkan oleh Real Madrid dengan skor 3-1. Second match pertandingan antara Manchester City versus Borussia Dortmund yang dimenangkan oleh Manchester City dengan skor 2-1. Saya juga membuat konten preview kemarin. Dan di konten preview tersebut sudah saya menyimpulkan bahwa tim pertama yang mencetak gol di pertandingan antara Real Madrid versus Liverpool punya peluang lebih besar untuk memenangi pertandingan. Dan itu yang terjadi. Real Madrid scored the first goal dan akhirnya mereka bisa menyelesaikan pertandingan dengan kemenangan telak 3-1. Betul, Liverpool bisa mencetak 1 gol, tapi kemenangan dari Real Madrid ini juga sesuatu yang luar biasa dan juga di luar dugaan saya sendiri karena kan Real Madrid tidak full tim. Dua pemain yang diandalkan di center of defense ternyata tidak bisa bermain. Yang pertama Ramos dan kedua last minute Varane juga tidak bisa bermain. Jangan lupa Carvajal juga tidak bisa bermain. And second thing yang saya jelaskan atau saya simpulkan atau saya tegaskan di konten preview bahwa para pemain Liverpool yang berada di tengah perlu menghentikan aliran bola dari para pemain Real Madrid yang berada di lini tengah khususnya dari Modric dan juga Kroos. Tapi ternyata itu tidak mampu dilakukan oleh para pemain Liverpool yang berada di lini tengah sehingga memang kita juga bisa perhatikan bahwa 3 gol dari Real Madrid ya berkat umpan yang diberikan 2 oleh Kroos dan juga 1 oleh Luka Modric. Jadi memang konten preview yang saya buat sesuai ya akhirnya dengan jalannya pertandingan. Saya juga menjelaskan dan menegaskan di preview antara City lawan Dortmund bahwa Dortmund bukanlah tim yang tidak bisa dikalahkan. Betul, mereka adalah tim yang selalu bermain menyerang dan agresif. Tapi ya City kita tahu dipenuhi oleh pemain-pemain yang punya kemampuan mencetak gol sama baiknya. Namun saya juga mengira bahwa Aguero yang akan diturunkan sebagai striker, tetapi ternyata Pep Guardiola melakukan perubahan yang justru menyulitkan juga para pemain Dortmund untuk mengantisipasi siapa pemain City yang kira-kira akan maju dan membantu serangan. Dan saya juga menyimpulkan bahwa jika City ingin menang, maka mereka perlu bermain dengan tenang dan itu mereka lakukan. Bahkan mereka bisa mencetak gol di akhir pertandingan kan menit ke-90 untuk bisa meraih kemenangan di pertandingan ini. Gol juga kita tahu dari City dihasilkan oleh De Bruyne dan juga yang kedua oleh Phil Foden. Kita tahu bahwa dua pemain ini bukanlah striker, tapi dua pemain ini bisa mencetak gol bagi Manchester City. So, it's an important win for City dan juga for Real Madrid walaupun belum selesai kan perjuangan dari 4 tim ini karena masih ada second leg, berarti belum ada yang lolos ke fase selanjutnya. Dan kita tahu juga bagaimana City dan juga Real Madrid mengandalkan kolektivitas untuk meraih kemenangan. Itu merupakan kekuatan mereka dan secara mental memang kita tahu bahwa Real Madrid jauh lebih unggul dari Liverpool karena memang mereka sudah terbiasa bermain di UEFA Champions League dan juga terbiasa berada dalam tekanan untuk meraih kemenangan. Dan juga kita perlu pahami dan sadari bahwa para pemain Real Madrid yang sekarang berada di skuad sebagian besar atau mayoritas merupakan pemain-pemain yang berhasil mengantarkan Real Madrid menjadi juara UEFA Champions League 3 kali berturut-turut. Memang Ronaldo sudah tidak berada lagi di Real Madrid, tapi bukan berarti Real Madrid tidak bisa mencetak gol dan meraih kemenangan. Itu yang mereka tunjukkan juga musim lalu dan itu yang juga mereka tunjukkan di awal musim ini di UEFA Champions League, teman-teman. Namun sebelum saya menjelaskan lebih lanjut jalannya permainan, saya pertama-tama ingin membahas dulu ya line up dari kedua tim, teman-teman. So looking from the line up, saya kira ya pada awalnya sebelum pertandingan ini bahwa Zidane akan kembali menerapkan formasi mengandalkan 3 center back. Jadi 3-4-2-1. Ya, apalagi Varane dan juga Ramos tidak bisa bermain. Tapi justru dia menurunkan 2 center back, Militao dan juga Nacho Fernandes. Ini ngeri-ngeri sedap ya Militao ya. Tapi he played so well in this game. Dia bermain bagus di game ini. Di belakangnya ada Courtois, Vasquez dan juga Mendy bisalah dipercaya sebagai fullback yang membantu serangan dan juga sesekali bertahan. Mendy bermainnya lebih attacking sekarang ya di paruh kedua musim kompetisi 2020-2021, dan Luka Modric, Casemiro dan juga Toni Kroos. Ini saya menarik juga ya melihat komentar-komentar
dari para teman-teman netizen atau warganet di sosial media yang juga memberikan singkatan nih ketiga trio ini, yakni trio MCK. Ya, jadi Modric, Casemiro, dan juga Kroos. Oke, so di depan ada Asensio, Benzema, dan juga Vinicius Junior. Kita tahu bahwa Benzema yang selalu diandalkan sebagai goal getter, Benzema turun sebagai kapten tim di pertandingan ini, dan Vinicius Junior dan Asensio melakukan tugasnya begitu baik untuk mencetak gol. Walaupun tidak banyak umpan yang bisa mereka berikan ke Karim Benzema. And from Liverpool, Sadio Mane, Jota, Salah. Saya kira Firmino akan bermain, tapi ternyata dipilih Jota, Wijnaldum sebagai kapten tim, Fabinho, Keita. Kita tahu bahwa Henderson ini juga belum bisa bermain, sayang sekali. Padahal saya juga menjelaskan di konten preview bahwa dibutuhkan sebetulnya Henderson, tapi ada Fabinho di sana, and then di belakang ada Kabak, ya kan? Kabak ya, bukan Kazak, Ozan Kabak, Nathaniel Phillips, Trent Alexander-Arnold yang bermain below standar, kemudian Andrew Robertson juga begitu ya, tidak bermain seperti biasanya. Alisson tidak bisa berbuat banyak karena memang defense-nya bisa terus-menerus dipenetrasi. Secara permainan terlihat para pemain Real Madrid melakukan combination play, bukan hanya mengandalkan gerakan individu dari dua pemain di depan dan juga dua fullback, tapi mereka juga memberikan long ball passing. Long ball passing inilah yang menyulitkan para pemain bertahan di Liverpool, karena long ball passing ini diberikan oleh para pemain Real Madrid untuk bisa bypass lini tengah dari Liverpool. Karena Liverpool punya Fabinho di tengah yang saya kira bisa diandalkan untuk menghentikan aliran bola. Maka itu Modric dan Kroos turun lebih ke belakang. Kan terbukti tuh first goal, ya kan, Kroos memberikan umpan jarak jauh dan bisa diterima oleh Vinicius Junior, di mana saya melihat ada kelemahan dari Trent Alexander-Arnold dan juga Phillips yang tidak membaca gerakan atau tidak mengantisipasi gerakan dari Vinicius Junior, karena Vinicius masuk dari tengah ya, tapi dia bisa menerima bola dengan begitu baik dan mencetak gol pertama bagi Madrid. Itu gol yang krusial, gol pertama. And then kita juga bisa melihat bagaimana secara permainan Liverpool terus-menerus mencoba menyerang kan teman-teman, tapi tidak berhasil mereka melakukan sebuah serangan yang rapi untuk bisa menciptakan peluang. Bahkan saya tidak melihat ada peluang yang berbahaya dari Liverpool di babak pertama, betul kan? Bahkan yang off target pun tidak ada. Karena mereka terus-menerus bisa diblok aliran bolanya dari kedua fullback. Jadi memang dua fullback dari Real Madrid ini terus-menerus menyerang dengan mengandalkan gerakan individu mereka, Mendy ataupun Vasquez. Itu yang menyulitkan Trent dan juga Robertson untuk naik. Belum lagi Trent dan Robertson harus lebih sering bertahan karena long ball dari para pemain Madrid di tengah. And then the second goal, kita lihat bagaimana Kroos lagi-lagi memberikan bola dari belakang, dari area pertahanannya atau mendekati lini tengah. Ada kesalahan dari Trent yang melakukan sundulan dan tidak ada antisipasi oleh pemain Liverpool lainnya. Robertson sedikit terlambat, Asensio bisa mencetak gol. Oke, coming into the second half, memang saya kira bahwa Klopp akan langsung ya di sini melakukan pergantian di second half setelah sebelumnya Thiago masuk di first half, tapi justru dia tidak melakukan pergantian apapun di awal second half. Oke, Liverpool can score goal, tapi saya kira itu juga gol yang beruntung ya, penuh keberuntungan karena Jota coba melakukan shooting tapi ternyata bola mengarah ke Salah dan Salah bisa mencetak gol. And then finally Real Madrid setelah terus-menerus menyerang, kita lihat juga ada blok yang dilakukan oleh Trent cukup baik saat Asensio coba untuk memberikan umpan ke Vinicius, tapi selain itu kita lihat bahwa Trent kesulitan untuk bisa mengendalikan gerakan dari Vinicius Junior ataupun Asensio, dan melalui sebuah lemparan ke dalam kita bisa perhatikan bagaimana kolektivitas di antara para pemain Real Madrid. Vasquez berikan ke Benzema, Benzema ke Modric, dan Modric bisa memberikan umpan tanpa ditekan ke Vinicius Junior, dan Vinicius Junior bisa melakukan finishing tanpa ditekan untuk melengkapi kemenangan dari Real Madrid dengan skor 3-1. Liverpool juga saya kira tidak banyak mendapatkan peluang untuk mencetak gol di babak kedua, banyak yang off target. Sayang juga Firmino masuk menjelang pertandingan berakhir, dan yang bisa kita pelajarin dari game Real Madrid versus Liverpool bahwa mau sehebat apapun serangan yang dilakukan ya, tapi perlu juga waspada dan solid di lini pertahanan. Madrid keluar menyerang, tapi mereka juga solid di lini pertahanan. Ingat loh, tanpa Ramos, tanpa Varane, tanpa Carvajal. Tapi jangan pernah lupa masih ada Zinedine Zidane, dan secara taktik betul taktiknya. Artinya cepat memberikan passing ke lini pertahanan Liverpool, menciptakan kepanikan. Fabinho bermain baik untuk covering. Tapi masa dia covering terus-menerus, bagaimana dia bisa berkonsentrasi juga untuk memberikan bola sesekali ke lini depan. Ada satu kali dia intercept passing yang coba diberikan ke Vinicius, ada satu kali dia
menyulitkan Vinicius melakukan pergerakan, padahal itu kan adalah tugasnya dari Trent Alexander-Arnold. So, ini adalah kemenangan yang layak bagi Real Madrid, tapi perjuangan belum selesai karena kita tahu Liverpool bisa saja nanti comeback di second leg yang akan dimainkan di Anfield. Saya juga bingung kenapa Klopp menyalakan stadion. Saya tidak pernah mendengar pelatih lain yang menyalakan stadion di saat memang Real Madrid sekarang belum bisa bermain di Santiago Bernabeu, mereka bermain di stadion Alfredo Di Stefano, tapi Klopp menyalakan stadion atas kekalahan dari timnya, sungguh sesuatu yang sangat lucu bagi saya. But it's okay, itu adalah kebiasaan Klopp kan, daripada dia menyalakan pemainnya, mendingan menyalakan yang lain deh, ya, menyalakan stadion. Dan Zidane juga tidak berkomentar dari pernyataan Klopp tersebut. We wait for the second leg dari pertandingan ini, tapi untuk sementara Madrid telah memenangi first leg dengan skor 3-1, itu sangat penting juga. Sekarang saya ingin membahas pertandingan kedua yang dimainkan dini hari tadi, Manchester City melawan Borussia Dortmund. Sudah saya jelaskan dan tegaskan di konten preview bahwa City harus bermain tenang, dan City bermain tenang di pertandingan ini, teman-teman. Memang saya kira bahwa Pep Guardiola akan menurunkan striker murni, tapi ternyata ya striker murni yang saya pilih adalah Aguero karena dia punya ketenangan. Tapi ternyata Pep tidak memainkan striker murni dari awal. Hebat sekali nih ya Pep Guardiola. Kenapa dia melakukan itu? Saya kira ya mungkin saja Pep menginginkan pemain-pemain lain yang bermain di depan, tetapi yang punya kemampuan untuk melakukan pergerakan tanpa bola dan juga bisa bekerja keras untuk menjemput bola dari lini tengah dan juga ikut terlibat dalam proses membangun serangan. Karena memang di depan tuh ada Bernardo Silva, ya, di belakangnya ada De Bruyne, ada Foden, ada Mahrez. Ternyata 4 pemain ini silih berganti nih merancang serangan. Jadi itu yang sulit untuk dibaca oleh para pemain Dortmund. Di tengahnya ada Rodri, ada Gundogan, kuat 2 pemain ini, John Stones, Ruben Dias memang kewalahan di pertandingan ini ya, mengatasi tekanan dari para pemain Dortmund. Cancelo berada di kiri, Walker berada di kanan, Ederson melakukan banyak saves krusial di game ini. Bagi Borussia Dortmund, mereka punya beberapa pemain muda di sini. Saya melihat ada selain Jude Bellingham, ada juga Knopf, ya, ini juga pemain yang bagus. Kemudian ada Haaland, ini juga pemain muda, Reus, Dahoud, Emre Can yang pernah bermain di Premier League, Guerrero, Hummels, Akanji, More, dan Marvin Hitz. Ini penjaga gawang yang sekarang lebih diandalkan ya oleh Borussia Dortmund setelah sebelumnya adalah Roman Burki. So secara permainan memang terlihat kedua tim silih berganti melakukan serangan, tapi City memang lebih unggul karena kita bisa perhatikan bahwa City punya banyak pemain yang bisa shifting position, dan itu juga dilakukan oleh mereka saat mereka membangun serangan. Ya, ada satu kejadian unik juga sih di babak pertama ini, tapi pertama saya ingin membahas dulu kan proses gol dari City ya. De Bruyne membangun serangan, dia memberikan ke Foden, Foden mengirimkan umpan ke sektor sebelah kanan, disambut oleh Mahrez, dan Mahrez memilih memberikan umpan ke pemain yang dekat. That's De Bruyne, dan bisa melakukan finishing sedikit terlambat Emre Can untuk membaca pergerakan De Bruyne. Sebetulnya ada Silva juga, Bernardo Silva, tapi memang itulah ciri khas dari permainan City, bahwa pada saat para pemain berada di dalam kotak penalti pertahanan tim lawan, maka mereka akan memberikan umpan ke pemain yang jaraknya lebih dekat, dan itu dilakukan oleh Mahrez. Dan Borussia Dortmund terus menyerang ya. Sebelumnya juga Dortmund punya peluang dari Jude Bellingham, dan saya agak bingung juga tuh ya, kenapa dianggap pelanggaran Jude Bellingham ke Ederson, padahal kan dia sudah mengambil bola lebih dulu. Ya, ini juga membingungkan, dan saya tidak melihat ada VAR check. Apa mungkin saya yang salah lihat? Coba teman-teman berikan saja komentar di kolom komentar di bawah konten ini. Dan akhirnya gol dari Bellingham itu dianulir. Tapi itu tidak memutuskan ya, atau tidak menyulitkan para pemain Dortmund untuk bermain lebih terbuka di babak kedua, dan terlihat di babak kedua mereka bermain lebih terbuka. Mereka terus-menerus menekan pertahanan dari Manchester City. Bahkan saya melihat Haaland mendapatkan 2 kali peluang, salah satunya dia bisa mengalahkan John Stones jika saya tidak salah dalam duel perebutan bola dan menciptakan sebuah peluang yang berbahaya. But then ya, kita melihat combination play antara Jude Bellingham and then Haaland yang memberikan umpan kembali ke Royce, pemain senior yang bisa menyamakan kedudukan. Saya tidak yakin game ini akan berakhir imbang seperti di konten preview yang saya jelaskan. Dan ternyata betul City bisa mencetak gol di masa waktu ya, menjelang pertandingan berakhir atau di menit ke-90. Lagi-lagi De Bruyne terlibat mengirimkan crossing ke tiang jauh. Gundogan yang merupakan holding midfielder menyambut umpan tersebut, dan lagi-lagi Gundogan memberikan pass to the nearest player, that is Phil Foden, yang bisa menyelesaikan
peluang tersebut untuk mencetak golnya yang merupakan gol kemenangan bagi Manchester City. Sebelumnya juga Foden mendapatkan beberapa peluang, dan memang secara permainan saya kira pertandingan ini walaupun City lebih dominan dari ball possession, tapi Dortmund juga bisa menciptakan beberapa peluang. Namun juga ada kejadian yang saya melihat kontroversial itu ya, di mana Jude Bellingham dianggap melanggar Ederson, padahal menurut saya ya Bellingham sudah bisa mengambil bola lebih dulu ya. But anyway, that's part of the game ya. Itu yang membuat pertandingan sepak bola menarik. Jika ada sebuah kejadian kontroversi, masih ada second leg bagi Dortmund, belum aman bagi Manchester City. Tapi paling tidak sesuai dengan penjelasan saya di konten preview bahwa City bermain tenang, walaupun mereka kemasukan gol menjelang pertandingan berakhir, saya kira di menit ke-84 atau 85, tapi mereka masih bisa mencetak gol kemenangan menjelang pertandingan berakhir. Terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton dan mendengarkan analisa saya di konten review pertandingan dari babak perempat final UEFA Champions League. Silakan teman-teman bisa memberikan counter analisa kalian di kolom komentar di bawah konten ini. No hate, only football. Salam sepak bola.